Setiap kali perang meletus, kita melihat gambar yang sama. Rumah hancur, anak-anak menangis, kota menjadi puing. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang jarang terdengar. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari perang? Karena jika perang hanya membawa penderitaan, mengapa ia terus berulang sepanjang sejarah? Korban perang hampir selalu orang biasa. Petani, buruh, anak-anak, warga sipil. Mereka tak pernah merancang strategi, tidak menandatangani kontrak, tidak menentukan kapan perang dimulai. Namun merekalah yang membayar harga tertinggi. Dengan rumah, dengan masa depan, sering kali dengan nyawa. Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower peringatkan dunia tentang Military Industrial Complex, aliansi antara industri senjata, militer, dan politik. Perang menciptakan permintaan besar, senjata, amunisi, teknologi pengawasan. Bagi industri tertentu, perang bukan tragedi, melainkan peluang ekonomi. Disinilah moral mulai diuji, ketika penderitaan manusia menjadi bagian dari neraca keuntungan. Filsuf ekonomi Karl Marx melihat konflik sebagai produk kepentingan struktural. Perang seringkali tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan sumber daya, minyak, tanah, jalur dagang, pengaruh geopolitik. Narasi ideologis dipakai sebagai pembenaran, sementara kepentingan ekonomi berjalan di balik layar. Perang jarang netral, ia hampir selalu berpihak pada yang kuat. Dalam tradisi Kristen, perang selalu menjadi dilema moral. Agustinus dari Hippo mengembangkan konsep perang adil, namun dengan syarat ketat demi perdamaian, bukan kepentingan. Masalahnya, banyak perang modern dikemas seolah adil, padahal didorong oleh keserakahan dan ambisi. Ketika perang dijadikan alat keuntungan, maka ia kehilangan legitimasi moralnya. Filsuf politik Hannah Arendt mengingatkan bahwa kejahatan besar sering terjadi bukan karena kebencian ekstrem, tetapi karena normalisasi. Ketika perang menjadi berita biasa, ketika korban hanya statistik, kita perlahan kehilangan kepekaan moral. Yang diuntungkan bukan hanya mereka yang kaya, tetapi juga sistem yang membuat kita terbiasa dengan penderitaan orang lain. Jika perang selalu menguntungkan segelintir pihak dan merugikan banyak orang, mengapa kita masih diam? Mungkin karena kita tidak berada di garis depan. Mungkin karena kita tidak mendengar jeritan korban, namun keheningan kita seringkali menjadi bagian dari masalah. Karena pertanyaan terbesar bukan hanya, siapa yang diuntungkan dari perang? Tetapi, apakah kita bersedia berhenti menjadi penonton